Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan membahas masih di dalam konteks besar berubah atau mati. Dan tentunya kita ingin berubah. Dan perubahan itu adalah perubahan mengenai bagaimana kita bisa berdampak, ya. Jadi artinya berdampak ini gini, ketika kita ingin menjadi agent of change atau agen perubahan, di tengah dunia sekarang ini banyak disediakan pelatihan-pelatihan. Tetapi yang saya soroti saat ini, kita mengubah diri dari sekedar terlatih menjadi transformasional. Jadi mengubah. Apa sih bedanya kalau orang yang udah dilatih gitu mengalami pelatihan dengan orang yang transformasional? Bedanya kalau orang transformasional tuh cirinya dia ingin menginspirasi orang-orang. Dia memiliki lebih banyak dream, lebih banyak impian. Dia mempelajari lebih banyak hal, dia melakukan lebih banyak hal, dia berkembang dalam banyak hal, dan dia juga seorang leader, ya, seorang pemimpin yang membawa perubahan bukan hanya lewat sekedar pelatihan tadi, ya, tetapi bersifat transformasional. Saya akan uraikan coba. Kalau orang yang sekedar pelatihan itu paling dia mengetahui caranya. Dia paling-paling disukai gitu. Dia berpengaruh hari ini. Tapi kalau yang transformasional, dia nggak hanya mengetahui cara aja, tapi dia tahu alasannya. Lalu bukan hanya disukai, tapi diteladani. Lalu berpengaruhnya bukan hari ini aja, tetapi juga hari ini dan besok. Lalu yang terlatih dia meminta orang-orang ngikutin dia. Tapi kalau yang transformasional, dia mengajak orang-orang untuk membuat perubahan. Kalau yang terlatih dia suka memimpin. Tapi kalau yang transformasional dia menyukai orang-orang yang dipimpin, gitu. Lalu terlatih jelas kalau yang pelatihan, tapi kalau ini terlatih dan bertransformasi, gitu. Lalu yang terlatih itu membantu orang-orang. Tapi kalau yang transformasional dia membantu orang-orang untuk berubah, untuk mengalami perubahan. Kalau yang terlatih dia memiliki karir. Tapi yang transformasional enggak, dia memiliki panggilan hidup. Lalu yang terlatih dia hanya mempengaruhi segelintir orang aja. Tapi kalau yang transformasional dia mempengaruhi banyak orang. Jadi ini terjadi perubahan, ya, dari sekedar terlatih menjadi transformasional. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang transformasional? Orang yang transformasional itu dia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ketika banyak orang melihat masalah, lalu hanya menggelengkan kepala, mereka mengalami kesulitan dan kemudian menyerah. Mereka melihat tantangan dan bertanya gini, kenapa begini? Bukannya mencari solusi, mereka hanya melampiaskan lewat frustasi. Ketika menghadapi masalah, mereka tidak melihat peluang. Mereka menjadi korban dari situasi negatif dan tidak mampu membantu diri sendiri atau sesama. Tapi kalau orang yang transformasional, ya, agent of change yang bersifat transformasional, dia memandang sesuatu itu secara berbeda. Ketika ada masalah dia berkata, kenapa tidak? Karena mereka selalu berpikir untuk berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik. Mereka melihat lebih banyak daripada orang lain. Tentu saja mereka melihat masalahnya, tentu. Mereka bahkan mungkin dikepung banyak masalah. Namun mereka juga melihat potensi di dalam masalah itu. Mereka percaya ada jawaban, ada solusi, cara yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah.
Keyakinan itu menumbuhkan harapan, bukan keputusasaan. Terutama ketika mengalami masa-masa sulit seperti krisis pandemi ini. Nah, jadi cara kita memandang sesuatu itu menentukan cara kita melakukan sesuatu. Kita harus beranjak sih dari sikap ego menjadi memperhatikan orang. Ya, lalu orang agent of change yang transformasional, dia mengatakan hal-hal yang tidak dikatakan orang lain. Jadi mengatakan hal-hal yang tidak dikatakan orang lain. Dia mengungkapkan pendapatnya. Mereka memanfaatkan pengaruh mereka dan mengucapkan dengan tegas tentang masa depan yang lebih baik. Pendapat mereka, kata-kata mereka menjadi alat transformasi. Kata-kata tegas yang diucapkan oleh agent of change yang transformasional itu menggambarkan masa depan yang lebih baik. Seperti contohnya Martin Luther King Jr. yang berkata, I have a dream. Saya punya impian. Dia membutuhkan keberanian untuk menjadi corong suara perubahan ketika orang lain menentangnya. Lalu agent of change yang transformasional mempercayai hal-hal yang tidak dipercayai orang lain. Mereka percaya bahwa mereka dapat membuat perubahan positif. Mereka memiliki hasrat. Seperti Presiden John F. Kennedy mengatakan dirinya percaya bahwa setiap orang memiliki pidato pengubah dunia dalam dirinya. John F. Kennedy percaya bahwa setiap orang bisa menjadi agent of change di dalam dirinya. Jadi agent of change yang transformasional, dia mempercayai orang lain. Dia bahkan menjadi magnet kepercayaan. Orang-orang jadi tertarik kepada mereka karena mereka mempercayai amanat mereka. Dan percaya bahwa amanat itu akan membantu orang-orang. Mereka menyadari bahwa satu orang terlalu sedikit untuk mencapai kejayaan. Jadi mereka mengumpulkan banyak orang-orang untuk membuat perubahan positif. Mereka mengulurkan tangan dan mengundang orang lain untuk bergabung. Untuk mewujudkan impian, kesuksesan, kebermaknaan hidup. Abraham Lincoln berkata, saya meraih kesuksesan hari ini karena saya punya teman yang mempercayai saya dan saya tidak tega mengecewakan mereka. Jadi, agent of change yang transformasional adalah penumbuh keyakinan yang membantu orang-orang mempercayai diri mereka sendiri. Lalu yang agent of change yang transformasional, dia merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Peter Marshall berkata, perubahan dunia tidak dapat diwujudkan oleh orang-orang yang tidak mau berubah. Hasrat memunculkan energi dan ketekunan dalam diri manusia. Hasrat menyemangati para pemimpin dan orang-orang yang bergabung dengan mereka untuk mewujudkan tujuan. Semangat itu juga membantu mereka bertahan. Perhatikan, seperti cara Mahatma Gandhi memperjuangkan kemerdekaan India. Sebuah proses yang memerlukan waktu 54 tahun. Selama 54 tahun itu Gandhi diserang, ditolak, dipenjara, disalahpahami, terkena sakit malaria, dan akhirnya dia memperoleh kemenangan. Hasrat dari Mahatma Gandhi membawanya maju. So, kita harus punya hasrat seperti itu, ya. Lalu agent of change yang transformasional, dia melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi, ketika orang suka menunda-nunda ketika diberi tugas, tidak akan ada yang terjadi. Tahukah kita, kalau diberi kepada orang-orang yang transformasional, maka ketika dia diberi tugas, dia segera bertindak. Seringnya orang-orang transformasional itu punya pola begini: siap, tembak, dan bidik. Nah, ketika ketakutan menyebabkan banyak orang mundur dari ketidakpastian dan menghindari tantangan yang ada di depan,
Agent of change yang transformasional justru bersiap dan bekerja lebih keras. Bagaimana mereka bisa mengatasi ketakutan mereka? Dengan memanfaatkan kepekaan mereka akan tujuan dan dengan meyakini tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka ingin membuat perubahan positif dan satu-satunya pertanyaan yang harus mereka jawab, perubahan apa yang bisa saya buat? Dan seberapa besar perubahan itu akan terjadi? Kuatnya kepekaan mereka akan tujuan mendorong mereka melakukan hal-hal yang tak bersedia dilakukan oleh orang lain. Jadi agent of change yang transformasional mau melakukan yang enggak orang lain mau lakukan. So, jadilah pribadi yang transformasional, bukan hanya sekedar terlatih. Salam transformasional dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.